merangkap guru. Ada udah pakai baju olahraga. Cuman ada dia doang yang guru pakai baju olahraga, tapi baju olahraga Bu Guru sudah kesempitan karena Bu Guru sudah melebar. Jadi Bu Guru pakainya ini baju yang ada, tapi warnanya makan terus sih jadi gendut. Iya, Bu Guru jadi gendut, tahu tuh gara-gara apa ya? Kayaknya gara-gara banyak makan deh. Ya, orang Bu Guru. Saya juga kayak Bu Guru. Iya, teman-teman. Sehat. Nah, alhamdulillah. Iya, yang penting sehat ya. Sehat, Bu. Yang penting sehat betul, teman-teman. Jadi Bu Guru itu, teman-teman. Bu Guru mau bercerita sedikit nih. Ya. Bu, ntar olahraganya mesti apa, Bu? Apanya? Olahraganya apa aja, Bu? Sama Bu Guru. Nih, Bu Guru mau cerita sedikit. Kenapa Bu Guru itu bisa melebar? Jadi Bu Guru itu cuma mencium bau sayur sop aja, badan Bu Guru tuh tambah gede. Tahu nggak? Jadi Bu Guru baru cium ayam goreng, Bu Guru langsung badannya gede. Padahal cuma cium doang loh, apalagi makan. Berarti Bu Guru bisa begini. Wow, badannya bisa begini. Baru cium aja, nih Bu Guru cium sambil lakor, langsung bengkak pipi Bu Guru tuh. Ya kan? Gitu. Karena ini isinya nutrisi semua, teman-teman. Ini bagus banget, isinya nutrisi semua. Ini minuman penduduk surga nanti ya. Karena ini ada jahenya. Bu Guru promosi. Jadi nanti kalau teman-teman kepengen minum ini, kalau sudah masuk sekolah, teman-teman ini biasakan nanti kalau teman-teman udah masuk sekolah ya, Bu Guru minta teman-teman membiasakan minum begini nih. Nanti bikin sendiri, nanti Bu Guru kasih resepnya. Ya. Nanti Bu Guru kasih resepnya, teman-teman semuanya bikin sendiri. Setiap hari harus minum minimal sehari itu setengah gelas ini. Gelasnya kecil ya, ini gelas kecil. Ini setengah, kalau untuk teman-teman minumnya setengah. Nih segini aja. Ya, untuk ini imunitas ini bagus banget teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti terjaga kesehatannya. Nah, manis kok teman-teman. Ini rasanya manis, manisnya brown sugar. Jadi dia dari gula merah. Enak sekali teman-teman. Nanti minum bisa diminum hangat, bisa diminum dingin ya. Ini kalau Bu Guru biasanya disimpan di kulkas, di freezer itu kuat bisa seminggu lebih kalau di freezer, seminggu lebih ya teman-teman nih. Dan ini dingin teman-teman tuh, aduh dingin banget. Sampai Bu Guru membeku, baru kesenggol gini langsung membeku, wah gitu. Ya. Karena ini dingin teman-teman dari freezer. Kalau ini nggak dingin nih. Ini punyanya Bunda Ros. Punyanya Bu Siha. Jadi Bunda Ros dan Bu Siha itu pengen minum samilakor lagi karena mau bepergian. Mau nggak tahu Bu Guru mengarang ya. Nggak apa-apa, mau menghadapi sesuatu ya, jadi mau keluar, kalau mau keluar itu baiknya daya tahan tubuh itu lebih kuat ya, disiapkan. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa mau belajar. Lagi-lagi Bu Guru mengingatkan ya, mungkin teman-teman bosan atau nggak bosan nggak apa-apa ya. Yang penting nanti ini terekam dalam memori teman-teman untuk memulai aktivitas ya, membaca surat Al-Fatihah ya. Insya Allah nanti Allah berikan kemudahan, kelapangan ya, hati kita jadi terbuka ya, semua
pikiran kita terbuka, semuanya akan terbuka insya Allah. Yuk kita mulai dengan ta'awuz, kemudian basmalah dan surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa mau belajar. 1, Ready. 2, Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, Bu Guru sekali lagi mau konfirmasi ke teman-teman, menjelaskan sedikit. Hari ini kenapa kok Bu pelajaran olahraga kok tiba-tiba hubungnya sama Bu Parti sih? Nah, pasti ada bertanya-tanya ya. Jadi teman-teman, tadi pagi-pagi sekali Pak Angga memberitahukan bahwa Pak Angga itu sedang sakit, teman-teman. Jadi Bu Guru diminta menggantikan untuk mengajar olahraga ya. Jadi kelas Abu Bakar oleh Bu Guru, kelas Umar oleh guru yang lain. Gitu teman-teman. Hari ini karena yang jadwal olahraga adalah kelas Abu Bakar dan kelas Umar. Jadi karena Pak Angga sakit, digantikan oleh Bu Guru hari ini teman-teman ya, karena guru yang lain sudah bertugas di kelasnya masing-masing teman-teman ya, sedang mengajar semua, nggak ada lagi nih kecuali Bu Guru gitu. Jadinya hari ini Bu Guru yang mengajar ya teman-teman. Insya Allah teman-teman paham ya dengan pemberitahuan ini. Jadi kalaupun nanti Bu Guru, karena Bu Guru sudah izin, Bu Guru itu bukan ahli olahraga, Bu Guru bukan guru olahraga, jadi Bu Guru tidak bisa mengajar olahraga sebagaimana yang biasa Pak Angga atau Pak Amar ya lakukan, memberikan contoh dengan gerakan-gerakan yang benar-benar sebagaimana olahragawan ya, supaya tubuhnya sehat gitu. Tapi Bu Guru di sini hanya menggantikan saja. Mungkin Bu Guru bisa, tapi karena kondisinya Bu Guru bukan guru olahraga ya, Bu Guru ya seperti ini. Bu Guru pakainya baju biasa ya, tidak menggunakan baju olahraga gitu teman-teman. Kalau teman-teman olahraga, jadwalnya olahraga ya harus pakai baju olahraga. Nah, begitu teman-teman ya. Insya Allah teman-teman tahu. Nah, hari ini Bu Guru hanya akan share tentang video. Teman-teman tonton dulu. Nanti setelah teman-teman tonton, nanti Bu Guru ada pertanyaan-pertanyaan nih. Jadi Bu Guru akan share screen dulu ya teman-teman. Mohon memperhatikan video yang akan Bu Guru share. Kemudian yang berikutnya teman-teman nanti ada tanya jawab, mungkin nanti teman-teman ada gerakan-gerakan yang teman-teman bisa lakukan ya, atau nanti untuk reportnya atau untuk laporannya ya, laporannya nanti teman-teman langsung menghubungi Pak Angga aja gitu ya. Nanti Bu Guru lihat dulu di sininya ya. Share screen-nya gimana nih? Mana ini ya yang ada
Oh, ini dia. Wah, ini teman-teman, Bu Guru dikit. Nah, kecilin dulu. Nih dia, Pak Angga videonya. Ini dia. Apakah bisa terlihat? Nah, sudah terlihat ya teman-teman? Coba Bu Guru tanya dulu, apakah video Pak Angga terlihat? Teman-teman, apakah video, tunggu sebentar, ini belum Bu Guru ini. Apakah videonya sudah terlihat? Ya, terima kasih Bu Guru mute kembali ya. Oke, sebentar. Bu Guru ini lagi kecilkan kembali ininya mana? Ini Bu Guru sekarang jadi ahli operatornya nge-zoom. Nah, Bu Guru akan ulang kembali. Ini adalah gerakan yang dilakukan oleh Pak Angga ya. Nah, gerakan pertama nih, perhatikan. Ini Pak Angga, ini Pak Afif nih. Ini posisinya lurus. Menarik dengan posisi lutut sama-sama lurus. Jadi ini lurus, kakinya beradu telapak kakinya. Nih, lihat kemudian tangannya saling menarik tuh, ya. Tuh, saling menarik tapi tidak kenceng-kenceng ya. Menariknya dalam artian bergandengan lurus tuh. Lihat. Nah, nih. Lakukan seperti yang Pak Angga ya, jangan seperti ini. Kalau Pak Afif ini menekuk nih. Nah, karena kan Pak Afif bukan guru olahraga. Nah, ini baru nih. Ini lurus, ini Pak Afifnya lurus, Pak Angganya menekuk seperti ini nih, teman-teman. Ini pakai penggaris ininya nih. Ini dengan bantuan penggaris. Ya. Kemudian nah, ini tarik-tarikan nih. Waduh, nih menarik. Waduh, ditarik Pak Angga nih. Waduh. Oh, ditarik, tarik. Nah, gantian tuh tarik-tarikan tuh. Nah, pakai penggaris atau kayu ya. Atau kalau misalnya nggak ada pakai gagap sapu. Nah, tuh. Nah, pakai bola bisa nih, benda-benda nih. Pak Angga yang ini ya, yang menarik nih. Aduh, ditarik ininya sampai sakit, tapi tetap lurus ya tuh posisinya. Memindahkan bola atau benda ke teman yang membantu. Nih, memindahkannya caranya begini tapi lurus. Nah, tuh. Oh, tuh. Caranya seperti itu ternyata teman-teman. Nah, memberikan. Nah, ini ganti Pak Afif. Nah, tuh. Seru ya, nanti teman-teman bisa melakukannya tuh. Nah. Bergantian. Waduh, pinter. Nah, sampai jumpa pekan depan. Bu Guru ulang ya dari awal nih. Supaya teman-teman menarik dan mendorong tanpa berpindah tempat. Nih. Gerakan ke-1. Ini gerakan ke-1 nih ya, perhatikan. Menarik dengan posisi lutut sama-sama lurus. Nih, lurus. Nanti teman-teman yang punya adik, boleh sama adiknya. Yang punyanya kakak, boleh sama kakaknya. Ya, nanti bisa dengan siapa aja yang ada di rumah. Ya, lakukan gerakan ini dengan bantuan ayah, bunda, atau saudara di rumah. Nih, ya. Tarik-tarikan. Pak Afif ketarik nih sampai ini. Nih, lututnya menekuk. Ya. Nah, ini berikutnya.
Gerakan kedua, tadi gerakan pertama sama-sama lurus. Kalau gerakan kedua satu dilipat ya, ditekuk begini. Yang menarik ini ditekuk, ini yang ditarik ya. Ini Pak Angga menarik nih. Nah, sekarang Pak Afif yang menarik. Nah, tuh. Nah, tuh. Tuh, Pak Angga yang menarik. Gerakan ketiga, nih memberikan benda ya. Gerakan ketiga itu mengoper benda atau memberikan benda nih. Bendanya bola, memindahkan atau memberikan bola, memindahkan bola atau benda ke teman yang membantu. Ke pasangannya ya. Oh, nah, tuh. Ganti Pak Afif yang memberikan. Iya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, itu adalah gerakan olahraga yang teman-teman semuanya nanti akan lakukan ya, meskipun kelihatannya sepele. Wah, olahraga apaan itu cuma begitu? Tapi teman-teman itu fungsinya banyak teman-teman ya. Jadi itu kalau menurut Bu Guru itu namanya posturing. Posturing itu ya untuk pembentukan tubuh supaya postur tubuh kita itu tetap terjaga, tetap sehat. Coba teman-teman nggak semua bisa melakukan sama seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Angga. Bahkan Bu Guru pun ya kalau misalnya nanti melakukan gerakan itu Bu Guru pasti akan kesakitan, sakitnya minta ampun. Coba teman-teman kalau bisa duduk di lantai, coba lakukan duduk, kakinya diselonjorkan, terus kakinya dipentokin ke apa namanya, ke tembok atau ke lemari atau ke benda yang datar, yang tegak. Coba, pasti teman-teman akan merasakan bawah lututnya itu kayak tertarik. Terus apalagi kalau teman-teman menyender dengan posisi tegak begini nih, ya misalnya nih Bu Guru nih Bu Guru lagi di tembok nih ya, Bu Guru kelihatan nggak ya teman-teman? Ini Bu Guru di tembok, posisinya tegak begini, kaki Bu Guru menempel di tembok. Nih, kaki Bu Guru menempel di tembok, ya tumitnya Bu Guru menempel di tembok, badan Bu Guru menempel di tembok, terus tangan Bu Guru menempel di tembok, kepala sampai dari ujung kaki sampai ujung rambut, ya. Ini menempel ke tembok. Itu sakitnya minta ampun teman-teman. Tuh, sakit teman-teman ternyata. Coba, nanti teman-teman bisa melakukan seperti itu. Itu gerakan namanya, kalau bahasa ininya posturing ya teman-teman. Itu adalah gerakan tegak atau berdirinya seorang militer ya. Jadi orang-orang militer itu berdirinya tegak teman-teman, tidak pernah membungkuk. Jadi kalau teman-teman pengen menjadi misalnya TNI, baik Angkatan Darat, Laut, Udara, ya, atau menjadi polwan atau apapun, ya, atau teman-teman ingin menjadi orang yang sukses, ya, itu setiap mulai dari hari ini, ya, lakukan sebagaimana kita memperlakukan tubuh kita dengan baik, ya. Memang terasa sakit, tapi nanti kalau sudah lama-lama teman-teman itu enak merasakan tubuhnya jadi sehat, ya. Kalau teman-teman membiasakan diri begini, misalnya berdiri
lentruk-lentruk kayak gitu, males-malesan kayak gini. Nanti nggak enak dilihatnya teman-teman. Jadi teman-teman itu bersikap mulai sekarang Bu Guru ajarin, Bu Guru juga lagi belajar. Jadi ya teman-teman coba berdiri atau duduk dengan posisi tegak. Coba. Pasti kelihatan keren daripada teman-teman duduk tapi males-malesan begini. Emang badannya enak, apa nyaman gitu kayak gini, bengong, tapi nggak konsentrasi teman-teman. Kalau duduknya begini, itu tandanya teman-teman nggak bisa konsentrasi. Tapi kalau teman-teman duduk begini kayak Askia tuh, kayak kakak Askia, ini Bu Guru udah lihat nih kakak Askia, ya duduknya udah tegak begini. Tuh Mas Kenzi udah tahu, berarti Mas Kenzi kakak Askia itu udah tahu. Waduh, Mas Rasha juga nih udah. Waduh, coba Mas Rafa tegak. Kayak gini. Kayak gini. Dadanya dikedepanin dikit. Dada dikedepanin dikit. Jadi tegak kayak gini. Posisi kepala itu di atas, langsung ini atas kepala ini menatap ke langit. Nah, gitu. Jadi langsung ke langit. Itu teman-teman bisa membantu untuk konsentrasi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi merasa jenuh, teman-teman langsung gini, sigap duduknya, berdirinya gini. Duduk atau berdiri gini. Pasti teman-teman terus matanya itu menatapnya ke depan, lurus ke depan. Pasti teman-teman nanti akan konsentrasi. Jadi cara melatih orang untuk konsentrasi itu begitu. Pasti orang yang melakukan posturing seperti itu, teman-teman ya, dalam setiap sehari-harinya, pasti dia akan menjadi orang yang dihormati. Tuh teman-teman ya. Jadi orang yang memperlakukan tubuhnya dengan baik ya, itu dia menjadi orang yang terbaik ya, orang yang menjaga kesehatannya. Tuh. Jadi Rasulullah teman-teman, Rasulullah itu apa ya? Kalau orang berdirinya tegak, itu bukan sombong teman-teman ya, itu bukan suatu kesombongan, bukan. Ya. Karena ada kesombongan itu hanya diperbolehkan di apa ya? Bu Guru pernah baca. Jadi sombong itu boleh untuk apa ya? Sedekah sama apa mencari ilmu atau apa gitu. Jadi boleh sombong, saya menyombongkan diri saya bisa sedekah banyak gitu. Itu boleh. Kalau nggak salah, dalam perang. Satu dalam perang dan satunya lagi dalam mencari ilmu atau dalam sedekah gitu. Bu Guru lupa tuh. Jadi supaya apa? Ketika kita mau dengan posisi tegap itu musuh takut gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita melakukan gerakan atau memposisikan tubuh kita dengan sebenar-benarnya posisi gitu ya, kita tidak melemah, tidak malas-malasan, maka musuh ya atau orang yang ada di hadapan kita akan apa ya? Akan takut atau dia akan malu gitu. Gitu teman-teman, dan kita akan mempunyai harga diri gitu. Kita punya harga diri di depan musuh atau di depan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi setiap hari teman-teman biasakan untuk melakukan apa ya, dimanapun ya, berdirinya dengan posisi yang terbaik ya. Insya Allah ini ilmu yang sangat bermanfaat teman-teman. Ya, kalau teman-teman pengen tahu tuh orang-orang kerajaan ya, mungkin teman-teman suka ngelihat di TV atau di apa majalah atau di surat kabar atau di mana-mana gitu tuh orang-orang kerajaan nih, seperti yang Bu Guru pernah lihat tuh di Inggris itu ada pangeran siapa tuh? Pangeran Harry terus apa lagi tuh? Kakaknya siapa tuh ada ya. Itu kalau berdiri itu mereka itu ada sekolahnya tersendiri teman-teman. Jadi ada sekolahnya tersendiri untuk misalnya berdiri bagaimana, saat makan bagaimana gitu. Jadi ada pelajarannya tersendiri teman-teman. Nah teman-teman tadi belajar posturing untuk olahraga. Jadi seperti yang tadi Pak Angga contohkan ya, ada posisi menarik, ada posisi apa ya? Tadi menarik dan mendorong ya. Jadi tadi ada menarik dan mendorong.
Tadi yang posisinya pertama adalah lurus, duduk lurus ya. Kakinya lurus, kemudian menarik, itu yang satu ditekuk, Pak Angga ditekuk, Pak Afifnya yang lurus ya, yang berikutnya memberikan bola. Nah, gitu. Ya, ada yang tarik-tarikan pakai penggaris, menggunakan penggaris. Kalau nggak ada penggaris kayu, pakai apa? Boleh misalnya, Bu di rumah adanya gagang sapu, boleh. Bu di rumah ada tongkat, boleh pakai tongkat. Oh Bu di rumah adanya ini Bu, misalnya yang buat masak itu Bu, apa namanya, spatula kayu, pakai itu boleh, gitu ya. Yang penting bahannya itu kuat, bukan dari kertas. Kalau kertas ditarik nanti kleot ya, nggak kuat. Tapi pakai bahan yang kayu, sejenis kayu atau yang lainnya yang kuat dia kalau ditarik gitu ya. Boleh pakai spatula kayu atau spatula yang berbahan kuat lah pokoknya. Itu ya teman-teman. Atau misalnya gagang sapu, atau teman-teman di rumah ada tongkat, atau di rumah ada penggaris yang penggaris kayu yang kuat ya, boleh menggunakan apa saja seperti yang tadi sudah dicontohkan. Nah, Bu Guru akan buka pertanyaan nih untuk teman-teman. Sebentar ya, Bu Guru. Iniin dulu nih, mana tadi? Mute-nya, mute. Nih, Bu Guru turunkan dulu nih dia. Ternyata tertutup awan. Oke, coba ada yang mau bertanya atau mau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, Kakak Sabita dulu. Sekarang Kakak Sabita. Saya, Bu. Ya, sebentar ya, yang lain menunggu ya. Sekarang Kakak Sabita dulu. Mau bertanya atau mau menjelaskan? Ya, silakan. Saya, Bu. Kakak. Sebentar, Bu Guru. Bu Guru iniin dulu. Tadi Kakak Sabita, Bu Guru mute Bu, dulu. habis Kakak Sabita fatir ya, Bu. Ya, nanti Bu Guru iniin ya satu-satu. Sekarang Kakak Sabita mana? Nih, bisa nggak ya? Dipin. Coba Kakak Sabita dibuka. Mute-nya bisa nggak? Nggak. Sekarang spotlight. Coba bisa dibuka mute-nya? Bisa nggak? Oh, belum bisa, Kakak Sabita. Coba Bu Guru ulang lagi. Coba, mana Kakak Sabita bisa bersuara? Belum? Nah, itu bisa. Coba jelaskan, tadi apa mau bertanya apa? Mau bertanya, memang kalau mau masuk sekolah harus pakai face shield dulu ya? Ya, nah teman-teman, jadi ini ada pertanyaan dari Kakak Sabita nih, apa kalau mau masuk harus pakai apa face shield gitu ya? Boleh pakai ya. Jadi untuk menjaga agar kita tetap terlindungi ya dari apa namanya virus-virus yang berterbangan, karena kita kan tidak tahu, kecuali kalau virusnya itu bisa terlihat atau virusnya itu bisa bilang, "Hei, aku virusnya ada di sini, kamu jangan lewat sini ya," gitu. Kan virusnya tidak terlihat, jadi kita harus mempersiapkan diri sebagaimana yang sudah teman-teman lihat ya di setiap harinya gitu ya. Tetap memakai masker, kalau punya ini boleh dipakai ya, face shield itu boleh dipakai, atau teman-teman misalnya kalau dulu ya pas baru-baru ada yang pakai helm, tapi kan helm nggak pantas ya, misalnya dipakai masuk ke kelas pakainya helm gitu ya. Jadi
pakainya itu aja. Cukup bawa masker ganti ya teman-teman, bawa juga masker untuk ganti, khawatirnya maskernya misalnya tiba-tiba lagi dipakai putus atau tiba-tiba kemudian jatuh kotor, akhirnya tidak bisa dipakai. Jadi teman-teman membawa masker ganti kalau masuk ya, kalau sudah masuk itu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, Bu Guru ini dulu. Kakak Kea. Apakah Kakak Kea sudah bisa? Jika Nah, ingin masuk sekolah harus pakai masker dan face shield atau sarung tangan, Bu. oh kalau sarung tangan nggak usah ya, jadi pakai masker sama ini aja, face shield aja ya, yang lain nggak usah. Nggak pakai sarung tangan, kalau sarung tangan kayak dokter nanti ya. Kecuali kalau menangani pasien kan di sekolah tidak menangani pasien ya. Yang penting itu kan nanti cuci tangan ya. Jadi teman-teman sering cuci tangan, tidak usah sentuh-sentuh yang lain gitu ya. Tetap harus menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak ya. Jangan membuka masker ya. Kemudian mencuci tangan gitu. Lakukan 3 aja tuh ya. Yang penting pakai masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Terus teman-teman tidak membawa harus membawa ini hand sanitizer ya. Gitu supaya nanti teman-teman kalau misalnya tiba-tiba aduh kayaknya nih nggak aman nih gitu ya. Nanti teman-teman bisa dibersihkan dengan hand sanitizer. Terus gini sebetulnya teman-teman, ya virus corona kan sekarang sudah tidak seganas dulu ya, karena dulu kan awal-awal virus corona kan Bu Guru sudah bercerita bahwa virus corona itu sudah ada sejak ribuan tahun gitu, sudah ada sejak dahulu, tapi adanya pada tubuh kelelawar. Tapi karena habitat kelelawar, tempat tinggal kelelawarnya ini dirusak oleh manusia ya. Ada yang kelelawarnya diburu, dibunuh ya, bahkan ada yang dibikin sate dan seterusnya. Akhirnya virusnya yang ada di tubuh kelelawar itu berpindahlah ke manusia, harusnya berpindahnya ke hewan, tapi karena yang merusak manusia sudah sampai ke lingkungan manusia ya akhirnya yang terkena kan manusia gitu. Akhirnya lah virusnya itu dia kan pengen hidup, virusnya pengen mempertahankan diri, dia kepengen melestarikan kehidupannya. Akhirnya ketika tinggal di tubuhnya manusia, dia pindah inang atau pindah ke tempat tinggal, dia harus menyesuaikan. Ketika menyesuaikan jatuh, misalnya virusnya ini tiba-tiba ke Bu Guru, tapi Bu Guru orang yang Bu Guru kan minum sambil lapor terus, jadi Bu Guru punya imunitas, maka Bu Guru ketika ada virus corona, tubuh Bu Guru mampu bertahan. Bu Guru nggak kena tuh meskipun ada corona, Bu Guru badannya sehat, jadi nggak kena corona gitu teman-teman. Nah tapi kalau misalnya ada misalnya namanya A gitu ya, si A ini kena virus corona, tapi si A ini daya tahan tubuhnya karena dia misalnya malamnya kurang tidur, dia malas bersih-bersih ya, akhirnya kemudian dia pokoknya melakukan hal-hal yang membuat akhirnya daya tahan tubuhnya menjadi lemah. Akhirnya si A ini akhirnya ketika kena virus corona, coronanya itu dia kepengen hidup kan, tapi dia dikasih kesempatan tubuh yang orang yang ini lagi nggak sehat, akhirnya tambah parah lah tuh orangnya. Begitu teman-teman, akhirnya ya bisa jadi dia diobati, dia sembuh, bisa jadi dia diobati dan tidak tertolong. Akhirnya banyak kemarin kasus yang bulan kemarin tuh ya, bulan Juli Agustus ya, itu banyak sekali kasus orang yang meninggal gara-gara corona. Ya. Jadi coronanya itu pengen mempertahankan hidupnya, dia pengen berkembang biak gitu ya. Tapi tubuh manusianya nggak kuat karena daya tahan tubuhnya nggak ada. Akhirnya dia terinfeksi, ketika terinfeksi ya dia sakit.
kalau ketika diobati dia bisa sembuh, ya dia sembuh. Kalau ketika diobati dia nggak kuat, ya semakin virusnya karena semakin parah gitu ya, istilahnya virusnya ini berkembang biaknya semakin cepat, dia sudah masuk ke inti sel tubuh manusia, maka ya manusia itu akan terinfeksi semakin dalam, semakin banyak, ya udah paru-parunya rusak, tidak bisa tertolong lagi gitu teman-teman ya. Jadi virus corona, tapi sekarang virus corona itu tidak seberbahaya penyakit yang lain, kayak misalnya orang kena kanker, orang kena misalnya sakit apalah yang berbahaya gitu ya. Jadi corona itu sebetulnya sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, artinya tidak seganas yang dulu lagi. Sekarang sudah rumah sakit sudah aman, ya sekolah-sekolah sudah mulai buka, ya mudah-mudahan nantinya corona ini kayak nantinya nih corona ini hanya sakit-sakit flu biasa gitu, meskipun ada corona itu nanti ya tidak menginfeksi sampai yang mematikan seperti kemarin-kemarin, karena kan sudah bermutasi, artinya dia sudah bisa sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ya, dengan inangnya, dengan tubuh barunya, dengan tempat tinggal barunya gitu teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai sini jelas? Jelas ya? Oke, nih Kakak Sabita tadi sudah, sekarang Kakak Naya nih. Dah, silakan dibuka Kakak Naya, dah. Bu, kapan kita masuk sekolah? Oke, Iya, nih. Bu. Ya. Banyak Minggu ini depan. yang nanya nih. Ya, oke, siap. Bu Guru kasih tahu ya, kapan kita masuk sekolah ya? Nah, kita masuk sekolahnya, kita berdoa mudah-mudahan secepatnya, karena Buah Hati Pusat, nih Buah Hati Pusat kemarin sudah melakukan tatap muka pertama nih teman-teman ya. Tapi kan berproses kayak gitu. Nah, ini Buah Hati 2 kemarin sudah hampir setiap hari ini ada dari puskesmas, dari Diknas, dari mana-mana ini datang lagi mensurvei Buah Hati. Mudah-mudahan nanti surat keputusan dari Diknasnya ini segera turun ya. Jadi nanti teman-teman bisa segera masuk ke sekolah. Tapi Bu Guru menginformasikan nih teman-teman, masuknya itu nggak tiap hari ya teman-teman. Jadi masuknya yang boleh masuk ke sekolah itu hanya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi Senin, Rabu, dan Jumat ya. Nah, caranya bagaimana? Karena yang masuk itu nggak boleh banyak-banyak ya, maksimal sehari itu yang boleh masuk sekitar berapa persen ya, mungkin 20% atau 15% ya, 15% siswa Buah Hati, artinya kurang lebih itu ya paling banyak 100 siswa yang boleh masuk. Jadinya sudah disusun nantinya teman-teman itu masuknya bergantian. Misalnya hari Senin itu kelas 1 dan kelas 4. Jadi hari Senin kelas 1 dan kelas 4. Tapi kelas 1-nya kan ada kelas 1 Umar, Abu Bakar, Usman, dan Ali. Nah itu bergantian teman-teman. Jadi kelasnya begini. Misalnya kelas Abu Bakar kan ada 22 siswa. Nih ya kan 22 siswa. Maka yang masuk hari Senin itu cuma separuhnya teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman ini misalnya masuk misalnya nih Bu Guru bagi ada 2 kelompok, kelompok A misalnya ada Kakak Sabita, Faki, Kea, misalnya Mas Rafa, Aisyah, Adit, Tio, kemudian Kakak Naya dan Kakak Askia, serta misalnya Mas Ciko dan Mas Fatir, itu kelompok A. Itu masuknya hari Senin besok. Nah, selebihnya yang Kakak Kiara dan seterusnya nih yang tadi belum Bu Guru sebut namanya, itu misalnya di rumah belajarnya. Nah, Senin berikutnya itu nanti yang kemarin belajarnya di rumah masuk ke sekolah, dan yang kemarinnya masuk sekolah nanti belajarnya di rumah gitu teman-teman
Jadi melalui Zoom, tetap belajarnya dari rumah tapi nge-Zoom bersama-sama. Jadi ada yang sebagian di sekolah, ada yang sebagian di rumah. Gitu teman-teman. Jadi hanya diputer-puter ya. Artinya teman-teman punya kesempatan dalam 1 bulan ya itu pertemuannya 2 kali. Gitu teman-teman. Senang nggak? Mudah-mudahan teman-teman ini merasa senang ya bisa ke sekolah meskipun ke sekolahnya dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudian teman-teman cuma belajarnya cuma sebentar, tapi minimal teman-teman bisa bertatap muka dengan ketemu dengan bu guru, ketemu dengan teman-teman yang lain secara offline. Gitu teman-teman. Semangat? Ya, semangat ya. Jadi penjelasannya seperti itu teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya tunjuk tangan. Oke. Kakak lagi sakit, jadi digantiin sama Bu Parti nonton. Iya. Tadi udah. Oke, Kakak Aisyah. Oke, Kakak Aisyah, silahkan dibuka. Iya, Mama kasih. Oke, silakan. Kalau sekolah nanti bawa apa aja, Bu? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Semuanya pertanyaan bagus-bagus. Jadi kalau nanti sekolah, teman-teman membawanya apa? Belajarnya itu hanya pelajarannya Bu Guru. Nanti kita akan belajar matematika sama bahasa matematika ya. Jadi belajarnya itu cuma itu teman-teman, karena waktunya cuma sebentar ya. Ketemu ke sekolah itu belajarnya cuma kurang lebih 1 jam gitu. Jadi belajarnya cuma sebentar teman-teman. Yang dibawa ya inian teman-teman pakai masker kalau punya ini ya pakai tuh ya. Kemudian face shield ya. Kemudian teman-teman bawa hand sanitizer, terus sama bawa ini namanya masker ya. Jadi masker ada yang dipakai, ada yang masker untuk cadangan. Kenapa bawa cadangan? Supaya nanti misalnya tiba-tiba masker aku putus gitu, masker aku jatuh gitu. Dan seterusnya itu nanti bisa ada gantinya gitu teman-teman. Kemudian teman-teman tidak membawa makanan. Cuma teman-teman boleh membawa minum ya. Bolehnya hanya membawa minuman aja. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman tidak berlama-lama di sekolah. Bawa makanan itu nggak boleh. Kenapa? Teman-teman diupayakan, ini harus ya kalau berangkat sekolah itu harus sudah sarapan dari rumah, sudah makan dari rumah. Supaya apa? Nanti di sekolah itu teman-teman tidak banyak melakukan ini itu karena kan kita semua serba dibatasi ya jadi kita semuanya serba dibatasi dengan keadaan yang nggak tahu sampai kapan ini keadaan akan seperti ini. Tapi teman-teman insya Allah nanti lama kelamaan akan terbiasa ya dengan kondisi seperti ini. Kita memang sedang benar-benar dunia ini sedang diuji ya, nggak cuma di Indonesia, semuanya teman-teman ya. Nggak cuma di Indonesia, dari seluruh dunia itu ya mengalami kondisi sama seperti ini gitu ya. Entah apa yang akan terjadi nih teman-teman. Bu Guru juga udah habis pikir ya kenapa bisa dengan cepat berubahnya seperti ini gitu. Jadi corona ini kalau dikatakan corona ini mempercepat perubahan. Nah, benar nggak teman-teman? Benar, karena tiba-tiba dengan adanya corona semuanya berubah, ya kan? Dulu berangkat haji atau umroh itu bisa kapan aja. Sekarang udah nggak haji aja kemarin hanya dibatasi Indonesia nggak bisa ya berangkat haji tuh. Sekarang sholat di masjid pakai protokol kesehatan. Padahal sholat itu kan harus rapat ya kan softnya. Tapi kenapa sekarang sholat jadi dibatasi ya? Gitu. Sekolah harus di rumah ya kan dibatasi, semua dibatasi. Wah pokoknya kita harus banyak belajar lah, kita mengambil hikmahnya insya Allah dengan kesabaran kita dan kita terus belajar insya Allah nanti kita akan menemukan jalannya. Allah akan memberikan jalan untuk kita ya. Tetap bersabar pokoknya karena ujian semua orang ya
solusinya cuma satu, bersabar gitu. Kita sabar dengan ujian ini dan kita tetap berikhtiar melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Kira-kira itu ya Kakak Aisyah. Jadi pakai face shield, terus bawa masker cadangan, hand sanitizer, dan bolehnya bawa minum. Ya, bawa minum supaya karena di sini tidak ada jajanan ya, di Buah Hati itu nanti tidak ada orang inian, khawatir nanti, dan diantar dan dijemputnya tepat waktu ya, karena apa? Untuk menghindari berkerumun supaya tidak ada lagi namanya klaster-klaster gara-gara sekolah nih jadinya corona banyak lagi gitu ya. Jadi untuk menghindari itu teman-teman. Oke, ada lagi yang bertanya? Waduh. Oke, Mas Fakih. Setelah Mas Fakih, Mas Dika ya. Oke, Mas Fakih silahkan. Oke. Bu, olahraga emang harus pemanasan, Bu. Oke, terima kasih Mas Fakih. Iya, jadi teman-teman, kata Mas Fakih, Bu, emang olahraga itu harus pemanasan sebelum olahraga? Betul, betul sekali. Jadi teman-teman, sebelum berolahraga sebaiknya kita melakukan pemanasan supaya apa? Supaya kita tidak terjadi cedera. Artinya apa? Tidak terjadi kecelakaan. Kalau tiba-tiba teman-teman langsung mau berenang nih, berenang kan masuk olahraga ya. Teman-teman langsung ke kolam renang langsung nyebur, yang ada apa nanti kram teman-teman. Jadi lakukan pemanasan dulu, gerakan-gerakan. Kan tubuh kita nih ya, tubuh kita kan panas nih. Kalau teman-teman langsung nyebur ke air itu kan dingin, panas ketemu dingin, nanti otot-otot ini kita akan tegang ya. Jadi pemanasan itu tujuannya untuk apa? Mendinginkan atau jembatan untuk menyambungkan ya. Jadi gitu supaya tidak cedera, supaya tidak terjadi apa-apa gitu Mas Fakih ya. Jadi harus pemanasan itu harus supaya apa? Itu tadi kayak jembatan yang menghubungkan supaya tidak terjadi cedera. Yang otot yang tadinya kaku kita belum olahraga, nggak langsung olahraga, aduh langsung sakit semua. Tapi kalau ada pemanasan dia akan panas dulu, hangat, nanti lama-lama panas dulu gitu. Ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Ibaratnya adalah jembatan ya yang menghubungkan dari dingin ke panas gitu. Jadi biar tubuh kita itu tidak langsung kaget jeder gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi Mas Dika nih. Oke, siap Mas Dika nih. Boleh dinyalakan, Mas? Coba diaktifkan. Nah, sip. Naik sepeda termasuk olahraga nggak? Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus. Nggak pemanasan, Bu. Iya, jadi naik sepeda juga termasuk olahraga, teman-teman. Apakah sebelum naik sepeda perlu pemanasan? Boleh kalau mau melakukan pemanasan. Jadi kalau bermain olahraga, bersepeda itu kita naik sepedanya pelan-pelan dulu, jangan langsung ngebut, ya. Itu pemanasannya. Jadi bersepedanya pelan-pelan dulu, jangan langsung ngebut gitu, Mas Dika. Jadi pemanasannya bersepedanya pelan-pelan. Kita keluarkan sepeda dituntun, jangan langsung dinaikin gitu. Dituntun dulu kan kakinya bergerak dulu tuh. Terus kita goesnya pelan-pelan. Nah, itu namanya pemanasan. Kalau kakinya sudah dirasa sudah kuat, kita baru tuh nanti lama-lama udah kuat, nanti bisa ngebut deh. Semakin kencang gitu ya. Jadi pemanasan sebelum olahraga bersepeda itu ya pelan-pelan dulu, jangan langsung ngebut, nanti kakinya sakit ya, nggak kuat. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, ada Mas Rafa, habis Mas Rafa, Mas Raska. Sekarang Mas Rafa dulu. Silakan. Masuknya jam berapa, Bu, masuk sekolahnya? Oke, pertanyaan bagus banget. Jadi,
Kalau nanti sudah dibuka kelas offline, ini masuknya pagi-pagi teman-teman, ya. Jadi pagi-pagi jam 7 teman-teman itu harus sudah sampai karena nanti kan ada namanya pemeriksaan. Teman-teman nanti diantar ya kan? Diantar dari rumah, ada yang bawa mobil, ada yang naik motor atau ada yang jalan kaki kalau rumahnya dekat gitu ya. Kemudian sampai di sekolah itu nanti teman-teman akan dijeder gitu, akan ditembak pakai termogan. Gitu. Suhunya panas enggak ya gitu. Kalau suhunya 37 derajat, teman-teman akan dimasukkan ke ruang isolasi. Nah, gitu. Nanti teman-teman akan di ruang isolasi itu untuk menunggu. Karena nanti pengantar itu langsung pulang, nggak boleh berlama-lama di sekolah. Jadi pengantar itu datang misalnya pakai mobil, berhenti terus buka pintu, anaknya turun, terus orang tua langsung pulang, nggak boleh nunggu di sekolah. Jadi teman-teman pastikan sudah siap ya kalau ke sekolah itu nggak ada lagi yang ditungguin, nggak ada lagi yang nyengeng, nggak ada lagi yang tukang nangis gitu. Pokoknya kalau sudah sampai sekolah, teman-teman akan ditinggal oleh orang tuanya. Gitu. Siap nggak teman-teman mau belajar di sekolah? Nah, lagi-lagi teman-teman yang menentukan. Kalau teman-teman pengen sekolah, ya caranya begitu. Ya, cuma diantar, berhenti motornya atau mobilnya, nanti siswanya turun, kemudian dari situ langsung di termogan jeder gitu. Setelah termogan, teman-teman cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan nanti akan ada guru yang menyambut teman-teman. Setelah itu teman-teman langsung masuk ke kelas yang ditunjukkan gitu. Nanti di depan kelas sudah ada bu guru yang menyambut teman-teman gitu. Jadi teman-teman tahu, wih kelas aku di sini nih ada bu gurunya gitu. Teman-teman tinggal lihat, oh Bu Parti di sini di kelas ini. Oh berarti teman-teman menuju ke pintu itu. Nah disitulah kelasnya teman-teman. Karena kan teman-teman baru masuk nih. Jadi nanti dikasih taunya seperti itu ya. Nah itu teman-teman, kalau makanya dari rumah teman-teman itu harus sudah sarapan ya. Jadi teman-teman begini persiapannya. Teman-teman sudah sarapan, kemudian sudah cek suhu. Pokoknya teman-teman itu harus benar-benar tidak panas atau teman-teman sehat. Kalau ada batuk atau pilek sebaiknya di rumah aja. Karena nanti akan kasihan yang mengantar dan menjemput. Baru juga nyampe sekolah tiba-tiba badannya udah panas. Akhirnya teman-teman malah nggak bisa belajar, teman-teman harus nunggu di ruang isolasi untuk menjemput dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman pastikan dari rumah sudah sarapan, kemudian teman-teman membawa masker ganti ya, kemudian bawa hand sanitizer dan membawa air mineral gitu. Tadi sudah terjawab ya Mas Rafa ya. Sekarang Mas Raska, apa yang mau ditanyakan? Silakan dibuka. Oke. Ibu, memang kalau mau di sekolah mau buang air kecil di mana, Bu? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus nanti buat persiapan kalau mau ke sekolah ya. Kalau di sekolah tiba-tiba, Bu, aku mau ke toilet gimana nih, Bu? Toiletnya di mana? Maksud toiletnya di depan. Toilet itu adanya di bagian belakang. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya sampai sekolah tiba-tiba, Bu, aku pengen BAK atau buang air kecil. Nah, nanti Bu gurunya karena untuk kelas 1 belum pernah ke sekolah, nanti Bu guru akan antar, akan tunjukkan. Dan teman-teman pastikan untuk yang mas-mas ini, nah yang mas-mas ini harus sudah bisa istinja atau cebok sendiri nih teman-teman ya. Jadi kalau habis pipis, habis buang air kecil atau buang air besar, itu harus bisa istinja atau cebok sendiri. Karena bu gurunya nggak bisa membantu teman-teman. Bu guru kan perempuan, ya kan? Bu guru nggak bisa membantu teman-teman untuk masuk ke toilet, ya, karena nggak ada guru kelas 1 itu tidak ada guru yang laki-laki, ya. Jadi teman-teman pastikan semuanya sudah bisa istinja atau cebok sendiri. Nah kalau untuk akhwat atau anak putri nih yang perempuan, kalau misalnya masih belum bisa, nanti bisa Bu guru bantu, Bu guru arahin caranya gitu. Tapi
paling bagus, paling baik ya teman-teman harus sudah bisa istinja sendiri ya. Karena kan nanti teman-teman yang malu kalau misalnya dibantuin, ya kan? Jadi nanti Bu Guru akan bantu kalau sekedar menunjukkan, Bu Guru nunggu apa atau nemenin dari luar, Bu Guru bantu ya. Kan toiletnya ada. Toiletnya deket ya dari kelas 1 Abu Bakar itu tinggal lurus aja paling ujung bukan paling belakang ya. Jadi toilet itu ada paling ujung. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, karena ini waktunya sudah habis ya teman-teman. Bu Guru ini lagi, Bu Guru buka semuanya yuk kita tutup pertemuan hari ini. Bu Ya. pasti. Ya, ada lagi? Kalau masuk sekolah bawa buah-buahan. Bu, saya Bu. Boleh. Iya, bawa buah-buahan nanti berbagi buat Bu Guru. Asik. Bu nanti di sekolahan. Bu nanti kita kapan sekolahan? Iya, ke sekolah nanti sebentar lagi Mas Adit. Tunggu pokoknya. Nanti Mas Adit bakalan ketemu Bu Guru ya. Jadi tunggu aja paling 2 minggu lagi atau seminggu lagi. Saya aja belum memang masuknya Senin, Bu. Iya, nanti yang kelas 10 Bu. Ya. Oh, aduh. Iya, gitu ya teman-teman. Masuknya ya, Pak. Hari Senin, Mas. Hari Senin masuknya, tapi Seninnya belum tahu apa Senin besok atau besok, Bu. Iya. Bisa jadi Senin besok, bisa jadi Senin besok. Bu. Kita tunggu dari keputusan dari Diknas ya. Saya juga belum beli tas. Oh, belum beli tas. Ya udah. Saya belum beli tas ya. Nggak apa-apa. Saya punya. Ya, jadi teman-teman yang belum beli tas, nggak apa-apa. Nggak usah bawa tas yang gede, ya. Yang ada aja nggak apa-apa. Tas TK juga nggak apa-apa, ya. Atau dulu, kalau Bu Guru dulu masih kecil, tahu nggak? Waktu sekolah masih SD, itu Bu Guru nggak punya tas. Pakainya apa coba teman-teman? Pakai plastik, teman-teman. Jadi bukunya masukin dua buku begini nih, buku tulis. Ya, buku tulis kayak gini nih teman-teman, masukin di plastiknya plastik bening ya. Kalau ada plastik kresek, tapi dulu zaman dulu plastik kresek itu jarang banget ya. Plastik yang besar yang kira-kira muat ini nanti Bu Guru masukin, terus Bu Guru lipet-lipet plastiknya. Kalau ada ini Bu Guru karetin. Itu zaman dulu teman-teman. Bu Guru merasakan kayak gitu. Tapi teman-teman luar biasa ya. Sekarang udah punya tas semuanya. Kalau Bu Guru dulu begitu teman-teman, pakainya plastik. Dan itu Bu Guru mengalami dan Bu Guru bercerita ke teman-temannya karena Bu Guru ngalami benar-benar. Nah, seru. Kalau orang tua teman-teman nggak ngalamin, nggak seperti Bu Guru. Kalau Bu Guru ngalamin karena Bu Guru orang kampung, ya. Bu Guru orang kampung, jadi Bu Guru ngalami banget, ya. Tapi itu menjadi cerita yang menarik loh, ya. Itu nggak ada kisah seperti itu kecuali yang mengalami adalah Bu Guru, ya. Jadi teman-teman harus bersyukur ya, teman-teman semuanya kondisinya semuanya baik ya. Tapi teman-teman ya harus mengambil hikmahnya ya dengan cerita Bu Guru gitu. Ya teman-teman, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Oke, Bu
Guru mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati izin live ya. Iya. Bupati izin live. Bu, saya izin live ya. Oke, dadah. Selamat melanjutkan kegiatan belajar berikutnya. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Ya, dadah. 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 Yang masih berada di sini. Nanti ada video pembelajaran dari Bu Ana bahasa Inggrisnya. Iya, halo teman-teman, Kakak Zafira. Bu, saya udah keluar ya, Bu. Saya Mas Rafa, Mas Kenzi, Mas Dika, Kakak Sabita. Halo, masih pada betah? Masih pada betah? Wah, ini mau sampai jam berapa nih nge-zoom begini nih? jam 10 malam. Oh, jam 10 malam. Jam 7 pagi. Dadah, teman-teman. Dadah, Bu. Iya. Dadah, Bupati. Dadah. Dadah. Ikan. Izin live ya. Ya, oke, terima kasih. Iya. Nih Kakak Askia masih ada nih satu lagi nih. Ya, Kakak Askia masih ada satu lagi. Halo Kakak Zafira, Bu Guru kangen deh sama Kakak Zafira. Kapan ya Bu Guru bisa ketemu Kakak Zafira? Sama Mas Dika, Mas Andra. Halo Mas Andra, rumahnya dekat Dua Hati, tapi Bu Guru belum pernah ketemu Mas Andra secara langsung. Padahal Bu Guru sering lewat depan rumahnya Mas Andra. Tapi Bu Guru belum. Memang aja. Suaranya adiknya Mas Andra. Ini mana uminya Mas Andra? Uminya Mas Andra mana dia? Aduh, ada Kakak Zafira. Masya Allah. Kakak Zafira di rumah sama siapa? Sama Sama Bude, sama adik ya. Oke. Oh, Bunda ini ya, dinas ya? Iya. Mama dinas di mana, Mak, Kak? adek ini. Iya. Waduh, Mas Dika masih ada nih. Mas Dika. Mas Dika, Mbah, manggilnya Mbah apa Uti? Uti udah balik dari rumah sakit atau masih di rumah sakit? Udah sembuh, alhamdulillah. Pantesan Mas Dika sekarang udah ikut Zoom. Utinya udah sehat ya, alhamdulillah. Bu Guru jadi senang nih ketemu Mas Dika lagi. Ya. Gimana nih? Kemarin nggak ada IMO, gimana nih belajarnya nih? Semangat ya Mas Dika ya. Kalau Kakak Zafira gimana nih belajarnya di rumah? Belajarnya sama siapa? Belajar apa? Kalau lagi nggak nge-zoom di rumah, belajarnya sama siapa? Nggak tahu. Yang bantuin belajar siapa? No. Bude? Ya. Oh, alhamdulillah. Guru kira Kakak Zafira kerjain sendiri gitu. Oh, jadi ada budenya ya. Ini deh. Adik belum sekolah ya. Mas Dika punya adik nggak, Mas Dika? Berapa adiknya? Ya, adiknya Satu. Adiknya
Mana adiknya Mas Dika? Bu Guru belum pernah lihat adiknya. Wah. Nah, ini Mas Dika baik banget sama adiknya, Mas. Ya Allah, ih lucunya. Siapa namanya, Mas? Kinan. Oh, adiknya perempuan. Cowok Oh, gembut. cowok. Oh, ya Allah. Mas Dika baik banget sama adiknya ya tuh. Begitu tuh kalau kakak itu sayang sama adiknya ya. Kayak Mas Dika begitu. Kakak Zafira juga. Kakak Zafira itu mirip banget murid Bu Guru, namanya Kakak Zafira juga. Sekarang sudah SMA. SMA-nya di Buah Hati. Mirip banget. Kakak Zafira namanya, Teteh. Bu Guru panggilnya si Teteh. Teteh Zafira, Teteh. Gitu. Dulu kakaknya Teteh Zafira itu namanya Abang Zafran. Bu Guru panggilnya si Abang Zafran. Itu juga di Buah Hati. Ya, jadi kakaknya di Buah Hati sama Bu Guru waktu kelas 2 sama kelas 1. Terus adiknya itu waktu kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 sama Bu Guru. Kelas 2. Waktu kelas 2 si Zafira itu. Lucu. Kakak Zafira sekarang udah besar. Kalau Mas Zafran, si Abang Zafran udah kuliah kayaknya sekarang deh. Gitu. Ganteng, Abang Zafran. Kakak Zafira mirip banget Zafira juga. Abang Zafran, namanya Zafran Faras. Nih Bu Guru cari deh Abang Zafran kayak apa ya? Zafran Faras. Abang Zafran mana ya? Zafran. Kayaknya nggak ada deh. Zafira. Zafira. Mana ya Zafira Buwaida. Buwaida Aisyah. Zafira Buwaida. Mana nggak ada ya? Fotonya nggak nemu. Si Abang, si Teteh, Bu Guru manggilnya. Aisyah. Aisyah. Zafira. Nggak ada, Bu Guru nggak nemu. Si Teteh. Namanya Abang Zafran. Zafran Faras. Zafran Faras. Nah, ini. Nih, si Abang Zafran. Nih kayak gini nih, Kak. Abang Zafran. Tuh gantengnya gini nih. Sekarang lebih ganteng lagi tuh. Nih Abang Zafrannya Bu Guru ini. Ganteng. Nih Bu Guru simpen fotonya. Ntar ya. Bu Guru simpan, Bu Guru bagikan. Ini biar nanti Bu Guru bisa buka. Nah, ini. Mana ya? Ore, Bu Guru akhirnya menemukan Abang Zafran ya Bu Guru yang sudah lama hilang. Nih, namanya ini.
Adek. Siapa yang di rumahnya pelihara burung? Suaranya keren banget burungnya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini dia si Abang Zafran. Ini. Lihat, di sini duduk, Dek. Dek, duduk. Ada adiknya Mas Dika. Jangan. Diri. Diri. Ada adiknya Mas Dika nih. Bu Guru mau cek dulu di sini mana ya? Jangan. Ini. Ada adiknya Mas Dika. Namanya siapa? Nih, Bu Guru cek dulu nih, mana nih? Ini siapa? Nah, nih, Bu Guru mau share screen nih, yang namanya Zafran. Nih, Abang Zafran. Mana nih? Kelihatan nggak, Kak? Nih Abang Zafran nih. Kelihatan nggak? Tuh, Abang Zafrannya Bu Guru nih. Ini namanya Zafran Faras Zulkarnain. Cakep ya? Ini Abang Zafran. Nah, ini Kakak Aisyah nih. Oh, ada. Aisyah tuh. Kan mirip Kakak Zafira kan? Ya, Kak. Mirip nggak, Kak? Nih. Ini namanya Kakak Aisyah. Zafira juga nih namanya Zafira. Namanya Aisyah Zafira Huwaida Aisyah nih namanya. Mirip kan? Mirip ini nih. Mirip ini nih. Ini mirip Abu Bakar Zafira. Nih, namanya Zafira juga. Zafira. Nah, namanya Zafira. Ini adiknya Abang Faras. Ini Abang Farasnya. Abang Zafran ya. Terus nih foto lagi. Nih dia Abang Zafrannya Bu Guru. Tuh, nih Guru dulu punya fotonya, nggak tahu fotonya kemana nih si Zafran. Lucu, dulu rambutnya suka berdiri dia. Tuh, nih sama ini nih. Nah, tuh. Keren kan? Ini waktu foto kelas 2 ini, kelas 2 SD. Tuh. Lucu banget. Begini nih. Nah, sekarang udah kuliah, udah gede, pasti tambah ganteng. Guru belum pernah lihat lagi, udah tinggi. Si Abang Zafran. Nah, ini kita tutup. Jadi ini Kakak Zafira nih. Nah, kayak gini nih Kakak Zafira nih. Nah, mirip kan? Coba. Tuh. Ini dulu masih kecil, jadi nggak pakai kerudung nih. Sekarang pakai jilbab terus. Sekarang SMA Buah Hati. Tuh. Cantik kan kayak Kakak Zafira yang ini Abu Bakar. Gitu. Seru punya murid. Ya. Gitu. Ada lagi nggak nih? Bu Ana udah share ini belum ya? Video. Ini bahasa Inggris nih videonya nih Bu Guru share nih. Wah, itu 2 ya. Kelihatan nggak di sini? Nih mudah-mudahan bisa nih videonya nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Layar. Dengar suaranya? Today, Ya, sudah. yep, I'm fine too. Thank you. Aku gemuk banget pakai itu. Today, in the second meeting for Unit 3, we are going to study for material animals. But for today,
we will study about forest animals. Jadi teman-teman hari ini kita akan belajar tentang hewan apa saja yang ada di kebun binatang. Kebun binatang. Itu ya. Artinya kebun binatang. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama. Let's pray together. Hands on, pray, and then my head. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Now it's time to review the material last week about 6 vocabulary animals. Cat. Cat. Dog. Itu kucing. Opposite. Horse. Horse. Alligator. Rabbit. Dog, horse, Cat. Kucing. Anjing. Opossum. Sejenis tikus ya teman-teman. Horse. Ya. Alligator adalah buaya kecil ya. But not crocodile. Different between alligator and crocodile. Then the last one is rabbit. Rabbit adalah kelinci. Kemarin kita sudah belajar ya about asking a question and answer a question. Jadi terlihat yang pertama ada gambar seekor anjing ya teman-teman ya. Nah, gimana ya kalau menanyakan tentang hewan tersebut? So, and ask what is it? Kita menanyakan apakah itu? What is it? So we can answer the question is it is a dog. It is a dog. Ingat lagi ya teman-teman ya. Lihat gambar anjingnya ada satu ekor. Jadi kita menggunakan yang menunjukkan satu buah benda atau satu ekor hewan seperti itu. Kenapa menggunakannya artikelnya karena dog diawali dengan huruf konsonan, jadi menggunakannya Next ada gambar apa ya kira-kira? Ada gambar alligator. So it can answer alligator. Jadi ini adalah seekor alligator. Sini menggunakannya ya teman-teman. Kenapa menggunakannya karena alligator diawali dengan huruf vokal yaitu A atau in English A. Seperti itu. Next. Alligator. Is it a dog? Pertanyaannya, apakah itu seekor anjing? Seperti itu ya, apakah itu seekor anjing? Adalah gambarnya bukan anjing. Itu adalah dia adalah kucing. Saya jawab berarti no, it isn't. Bukan, itu bukan anjing ya. No, it isn't. Saya jawab no, it isn't. Lanjut. Is it a rabbit? Pertanyaannya, apakah itu seekor kelinci? Apa betul itu gambarnya kelinci? Iya, betul. Kita bisa jawab, yes, it is. Seperti itu. Oke, masih ingat pembelajaran minggu lalu di Zoom meeting bersama Bu Guru? Iya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. So now, please open your book, page number 26 until 27, lesson 3 and until lesson 4 about forest animals. About forest animal. Okay. Activity 1, read and listen. Read and listen. Tapi kan Campers. Jalan. What is? It isn't a bear. It's a fox. bear beruang. Cool. It's an eagle. Wow. An owl. A horse? It isn't a horse. Horse. It's a deer. Ini bukan kuda. Snake.
seperti itu teman-teman, kita sudah mendengarkan ada yang rambutnya warna kuning ya, pakai baju biru. Ada Ali yang rambutnya hitam, pakai baju orange. Ada Amy, teman kita yang pakai baju hijau ya, warna rambutnya orange. Dan ada Nia pakai baju warna ungu dan rambutnya hitam dan panjang. Nah, kita lihat dialog number one. Number one, Ali mengatakan, what is it? A beer? Apakah itu? Number one, Ali mengatakan, what is it? A beer? Apakah itu? Seekor beruang. Lalu Cody menjawab, it isn't a beer. It's a fox. Ya, kata si Cody, bukan, itu bukan seekor beruang, tetapi seekor rubah. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya dialog number two, Cody, cool. It's an eagle. Keren. Itu seekor elang. Eagle, elang ya teman-teman. Eagle. Lalu Ali menjawab, wow, look, an owl. Wow, kata Ali. Lihat, seekor burung hantu. Iya, ada burung hantu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, Ali mengatakan, what is it? A horse? Saya Livia. Apa itu seekor kuda? Lalu Cody menjawab, it isn't a horse, it's a deer. Itu bukan seekor kuda, tetapi itu seekor rusa. Iya, a deer. Selanjutnya, Ali melihat, it's a snake. Fun, kata si Ali ya teman-teman ya. Dia melihat ada seekor ular, terus dia bilang, lari. Lalu si Cody bilang, help. Dia ketakutan ya teman-teman ya. Ternyata, Saya Livia. ialah yang mengerjai si Ali dan juga Cody. Nah, sekarang coba kita lihat lagi ya. Tadi ada hewan apa saja yang disebut oleh Ali dan juga Cody? Saya Nah, kita Livia. lihat. Iya Kak. Terima Deer, kasih. beruang. Assalamualaikum. Fox, rubah, eagle, Dadah. elang, owl, burung hantu.